Audio Jungle. Nah, biar kita nih bisa banyak dapat syafaat Nabi di bulan Sya'ban, kemudian mudah-mudahan Ramadan nanti lebih banyak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita pelajarin apa aja yang bisa kita lakukan di 2 bulan ini, yaitu bulan Sya'ban juga sampai kepada bulan suci Ramadan. Kita awali dulu aja dengan membaca niat belajar bersama-sama. Perasaan kayak udah ngomong banyak tapi agak nggak bisa konsentrasi gitu. Kayaknya nih karena belum niat. Ya kita baca niatnya dulu bersama-sama, belajar biar hatinya ngumpul ya, biar konsentrasinya penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidda 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah akibah birahmatika ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kawni ajma'in wa nususan sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa wakil muqaddam Muhammad bin Ali wa alamin sayyidina Abdurrahman as-Salam sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Syekh Bakar bin Salim wa usuli mafurim tumana sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi wa Alimad al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Jadi sekalian yang saya muliakan, nah bulan Sya'ban kita tadi sebut bulan Sya'ban bulan paling banyak dituruni syafaat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri menamakan Sya'ban ini sebagai Syahrun Nabi, sebagai bulannya Nabi Muhammad. Karenanya di bulan Sya'ban ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mendekatkanmu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 1, seperti mana yang kita tahu, banyakin baca sholawat. Ya, pokoknya itu memang salah satu cara paling gampang buat deket sama Nabi Muhammad alaihissalam. Baca sholawat itu cara paling mudah, gitu ya. Nggak perlu pakai wudu, dalam artian pakai wudu bagus, lagi punya wudu bagus, nggak punya wudu juga nggak apa-apa, gitu kan. Lagi mens nggak apa-apa. Dalam keadaan apapun, dimanapun bagus buat baca sholawat kepada Nabi Muhammad, ya kecuali ketika kamu sedang berada di kamar mandi ya, karena itu kan lagi di tempat yang tidak sunnah untuk berzikir, gitu ya. Tapi kalau dalam hati juga nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau dilafalkan nggak boleh, gitu ya. Sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum." Dalam satu riwayat, "Fa inna salatakum alayya tablughuni." Perbanyaklah kalian membaca salawat padaku, salawat kalian akan menjadi cahaya bagi kalian. Cahaya bagi kalian, bukan cahaya buat Nabi. Walaupun kita salawatan kepada Nabi, tapi salawat tersebut itu enggak banyak nguntungin Nabi, teman-teman. Bukan berarti Nabi tidak diuntungkan dengan salawat kita, diuntungkan dengan salawat kita. Meskipun keuntungan Nabi Muhammad tuh baliknya kepada kita juga umatnya, gitu ya. Salawat itu artinya kita mendoakan agar Nabi dapat rahmat. Kok Nabi didoain dapat rahmat? Emang Nabi selama ini nggak dapat rahmat? Dapat. Bagaimana mungkin tidak
mendapatkan rahmat jika beliau adalah justru hakikat rahmat itu sendiri. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami turunkan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat buat alam semesta. Nah, kalau Nabi Muhammad sebagai rahmat, berarti kan Nabi nggak perlu rahmat. Itu teman-teman saudara sekalian, semacam menuang kepada sesuatu yang sudah penuh. Ini ada tempat udah penuh nih, kita tuangin, apa yang terjadi? Luber. Nah, luberannya itu yang kelak akan menjadi syafaat buat umat yang paling banyaknya kembali kepada kita yang bersolawat. Kenapa solawat itu lebih banyak lagi disunahkan di bulan Sya'ban ini? Karena satu, bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad, gitu ya. Dan cara mendekat kepada Nabi Muhammad tentu saja salah satu dengan membaca solawat, yang paling mudahnya bahkan. Yang kedua, karena ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, turun pada bulan Sya'ban. Sama kayak kalau bulan Ramadan tuh sunnahnya memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan bagusnya baca Quran, yang diperbanyak ya, yang diperbanyak. Bukan berarti kalau bulan Ramadan gak istighfar, gak zikir, gak apa, baca Quran terus, gak gitu. Bukan berarti kalau bulan Ramadan berarti kita gak usah banyak sholawatan, gak gitu juga, gitu kan. Tapi secara khusus kalau kamu ada yang mau kamu perbanyak bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, pada bulan Sya'ban kalau ada hal yang kamu ingin perbanyak, perbanyaklah membaca sholawat. Tambahin, saya kayak setiap habis sholat yang biasanya nggak pakai ada sholawatnya, sholawatan entah 10 kali, entah 20 kali gitu. Teman-teman sekalian, kalau baca sholawat 20 kali setiap habis selesai sholat, berarti kan satu harinya udah baca 100 gitu kan, gitu ya. Dan nggak pernah salah, orang banyak baca sholawat tuh nggak pernah salah. Teman-teman saya sekalian, sholawatan itu kalau di antara makanan itu jadi kayak vitamin C lah tepatnya. Itu banyak juga nggak apa-apa. Orang tuh kalau banyak makan vitamin C itu nggak masalah teman-teman. Vitamin yang lain masih ada yang nggak bagus kalau diperbanyak gitu. Misalnya kayak vitamin A, ya. Orang kalau banyak makan wortel bisa kewortelan. Apalagi kalau makan banyak jengkol, kejengkolan. Kalau banyak makan pete, kepetean. Nah, kalau banyak makan vitamin C tuh nggak pernah ada kelebihan tuh, gitu. Badan akan prosesnya menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu buat badan. Tuh. Itu tuh sholawat tuh kayak gitu. Nggak pernah ada ceritanya orang overdosis sholawat. Nggak ada, teman-teman. Memang paling bagus banget tuh dah memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum. Kata Nabi Muhammad, perbanyaklah baca sholawat. Sholawat kalian itu akan jadi cahaya buat kalian, buat kalian. Dalam satu riwayat, fa inna salatakum alayya tablughuni. Karena sholawat kalian itu kalau banyak, tablughuni, sholawat tersebut akan sampai padaku. Apa maksudnya sampai kepada Nabi Muhammad? Sampai, dan kalau banyak terus-terusan, nabinya akan ngeh gitu, nabinya akan peduli, nabinya akan, siapa sih nih? Kayak kamu gitu, kalau ada orang transfer walaupun gak banyak tapi tiap hari gitu, misalnya transfer 20.000 gitu kan, tapi tiap hari teman-teman, lama-lama kan siapa sih nih gitu kan. Demikian pula dengan sholawat kita kepada Nabi besar Muhammad, semakin sering semakin mungkin untuk membuatmu dikenali oleh Nabi Muhammad. Ada satu ulama, satu syekh, dia satu waktu mimpi Nabi Muhammad alaihissalam. Dalam mimpinya dia manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Kayak dia lagi berdiri di rumahnya, depan rumahnya, terus Nabi Muhammad lewat gitu depan rumah dia, ya Rasulullah. Nabi jalan aja, nggak noleh.
Dia bangun antara senang karena ngimpi Nabi, tapi sedih karena Nabi dia panggil nggak noleh. Hari itu juga dia laporan kepada gurunya, nanya kepada gurunya, karena orang soleh itu cirinya orang soleh malah punya guru. Katanya dia guru saja, dia syekh, kok punya guru? Justru guru yang benar pasti punya guru gitu. Jadi akhirnya beliau pun nanya kepada gurunya. Dia bilang, lo aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Tadi malam saya ngimpi Nabi Muhammad. Marra alayya, Nabi ngelewatin saya gitu. Saya memanggilnya, fanaidaituhu falam yujibni. Saya panggil Nabi Muhammad tapi dia enggak jawab panggilan saya. Fagumtu hazinan wa masruran. Saya bangun dalam keadaan sedih tapi juga senang. Senang karena ngimpi Nabi, tapi sedih karena Nabi tidak menjawab panggilan saya. Syekh, kenapa Nabi enggak jawab panggilan saya? Untung syekhnya memang syekh beneran ya. Ini kalau saya yang ditanya gitu kan, gimana saya tahu? Saya bukan Nabi Muhammad. Karena syekhnya ini adalah syekh yang memang luar biasa, teman-teman saya sekalian. Syekhnya tahu sebabnya. Beliau bilang, li'anna rasul lam ya'rifuka ba'd. Kamu gak dijawabin sama Nabi Muhammad tuh karena Nabi Muhammad gak seberapa kenal sama kamu. Kamu gak seberapa dikenal sama Nabi Muhammad. Nabi belum apal gitu sama kamu gitu. Belum ngeh, belum peduli, belum. Nih teman-teman, ini kan yang hadir di tempat ini nih, yang hadir di tempat ini nih. Saya lihat, tapi apakah saya kenal secara pribadi, secara personal? Belum tentu. Ada yang saya kenal secara pribadi, Umi Sipa, Umi Lulu, ya kan, ya Azimah, gitu ya, Sudah Azimah gitu, teman saya. Nah, ada sebagian yang saya kenali secara pribadi, saya tahu namanya, gitu kan ya. Tapi yang lain-lain, ya saya tahu sebagai jamaah majelis apa nih namanya? Fathur Rahman, ya. Tapi maksudnya nggak tahu secara pribadi gitu kan. Nah kayak begitu. Nabi secara umum umatnya tahu semua. Nabi tahu kalau ini umatnya ini bukan, ini umatnya ini bukan. Nabi tahu teman-teman. Akan tapi apakah kamu sebagai seseorang yang dikenali secara pribadi sama Nabi Muhammad? Nah itu yang belum tentu. Menurut saya sih, saya dalam hidup nih, saya harus berusaha sekurangnya berusaha untuk menjadi seseorang yang Nabi Muhammad kenal secara pribadi sama saya. Itu cita-cita saya. Jangan sampai saya meninggal dunia belum jadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Saya nggak mau begitu, gitu kan? Saya nggak mau Nabi kenal saya sebagai salah satu dari umatnya gitu aja tuh, nggak mau. Saya kepengen jadi seorang yang Nabi Muhammad tahu nih Halimah Ali terus nih. Kerjaannya, profesinya ngajarin ilmu yang bikin orang tambah kenal sama Allah, tambah kenal sama aku gitu, sama Rasulullah. Itu saya pengen jadi seorang yang dikenal sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ini Syekh ini nanya sama gurunya, kata gurunya jawabannya gitu, kamu belum jadi seseorang yang dikenali secara pribadi sama Nabi. Kalau gitu Syekh, gimana cara saya untuk menjadi seseorang yang dikenal secara pribadi oleh Nabi Muhammad? Syekh tersebut menjawab, akthir minas salati ala nabi, banyakin baca sholawat Nabi Muhammad. Dia pun banyak baca sholawat. Terus kasih tahu sama gurunya, dia udah ngajar teman-teman, dia udah ya memberi kajian-kajian dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bersama dengan itu ditambahin banyak baca sholawat. Belum tidur baca sholawat, pokoknya setiap hari dia harus baca sholawat sekian kali gitu. Terus diemnya tuh tiap diem dia baca sholawat gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Beberapa waktu kemudian dia kembali bermimpi yang sama. Lihat Nabi Muhammad lagi lewat depan rumahnya. Dia jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Nabi noleh kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia senang banget. Terus dia nanya, ya Rasulullah, dzakal yawm
ra'aituka fil manam. Wahai Rasul, hari itu juga saya bermimpi engkau. Aku memanggilmu tapi engkau tidak menjawabku, wahai Rasulullah. Apa sebabnya? Nabi Muhammad kemudian menjawab persis seperti apa yang disampaikan gurunya. Dzakal yaum lam a'rifuka ba'd. Hari itu lam a'rifka ba'd, saya belum mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya sirtu a'rifuk. Ketika kamu memperbanyak membaca salawat padaku, aku pun jadi kenal denganmu. Tuh, gampang banget, enak banget teman-teman. Kalau misalnya nih ya, kita nggak bisa mendekat kepada Nabi kecuali dengan kita pergi ke Madinah. Nggak semua orang dari kita bisa pergi ke Madinah, betul nggak? Kalau kita nih nggak bisa kenal dekat sama Nabi Muhammad kecuali dengan kita berangkat pergi umroh, berangkat pergi haji misalnya gitu. Sehingga sekalian, ada berapa banyak di antara kita yang nggak sanggup untuk pergi ke sana gitu, baik secara finansial misalnya, ataupun ninggalin keluarga apa segala macam, semuanya ada banyak hal gitu. Akan tetapi gampang bener. Atau misalnya gini, bisa kamu deket sama Nabi Muhammad kalau setiap hari 10 juz Al-Quran, kan berat. Misalnya setiap hari kamu harus puasa dulu kalau mau deket sama Nabi Muhammad, kan berat, betul nggak? Setiap malam harus sholat dulu 100 rakaat, berat teman-teman, misalnya gitu. Tapi ini tuh ringan banget, sholawatan. Alhamdulillah. Jadi nganggur-nganggur daripada bahas hal-hal yang gak jadi tanggung jawab kita, mendingan sholawatan aja. Kalau lagi enak memungkinkan, pegang tasbih baca sholawat. Kalau nggak lagi memungkinkan, sambil nyapu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan enak tuh. Jadi teman-teman saya sekalian, udah sholawatan aja. Sholawat tuh senjata kita banget. Habib Zain bin Smith bilang, akhir zaman nih orang perlu 3 hal buat diperbanyak. Zaman akhir nih banyak fitnah, banyak hal-hal gak enak, banyak bencana alam, banyak ini, banyak itu. Kata beliau, kamu biar gak kena bala agama, gak kena bala dunia, nah itu mesti perbanyak 3 hal, kata beliau. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, perbanyak sedekah. Yang ketiga, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu senjata kita, betul. 3 itu tuh senjata kita nih. Perbanyak istighfar, memang dosanya banyak ya kan, istighfarnya memang mesti banyak juga. Perbanyak sedekah, hartanya juga belum tentu halal ya kan, takut ada syubhat-syubhatnya, jadi memang mesti banyak yang dikeluarin biar yang sisanya jadi bersih. Kemudian yang ketiganya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, sebab kita memang umatnya yang perlu untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad. Jadi banyakin sholawat, insya Allah. Ustazah, sholawatnya sholawat apa? Sholawat apa aja, semua sholawat bagus kok gitu. Tapi kan itu gak diajarin sama Nabi Muhammad lah. Nabi nyuruh kita banyak baca sholawat teman-teman, kurang apa lagi? Nah kalau mengenai sigat sholawatnya, bahasa sholawatnya bebas aja, kamu bisa pilih dari sholawat-sholawat yang sudah ada. Ada sholawat kamilah, ada sholawat tadi tutibil gulub ya kan, sholawat kamilah maksudnya sholawat nariyah itu ya. Kemudian ada sholawat tadi itu tibil gulub, ada sholawat fatih, ada sholawat
Sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul tuh ya, ada sholawatnya Habib Abu Bakar Gresik, ada sholawat banyak banget tuh. Para ulama-ulama menyusun sigat-sigat sholawat. Atau kalau misalnya saya maunya sholawat yang diajarin sama Nabi Muhammad, boleh, boleh. Nabi Muhammad ada ngajarin sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ustazah, tapi yang diajarin Nabi nggak ada sayyidinanya. Ya udah, nggak usah pakai sayyidina dah kalau kamu nggak mau. Cerewet banget lagian. Nabi nggak ngajarin pakai sayyidina, ya udah nggak usah sayyidina. Kenapa sih ustazah orang-orang tuh pada suka nambahin sayyidina? Sebenarnya kamu nggak pantas nanya kayak gitu kalau kamu tinggalnya di Indonesia. Orang Indonesia nih sama kakak aja katanya dianggap kurang ajar kalau panggil namanya, sama paman, sama bibi. Orang Arab mah kagak, Bu. Orang Arab, orang Barat tuh nggak ada pakai tuh sister, nggak pakai. Sama kakak, sama bibinya tuh panggil gitu kan, uncle siapa gitu, belum tentu. Jadi sekalian banyak yang panggil namanya aja, orang tua aja pada manggil namanya, ya kan ya. Meskipun kalau orang Arab, kalau orang tua sih panggil Umi atau Abi gitu. Tapi orang Barat-Barat tuh banyak yang sama orang tuanya panggil namanya sendiri gitu. Tapi kan di Indonesia kan nggak umum hal yang seperti itu, betul nggak? Sama yang lebih tua aja kan kita nggak pantas rasanya kalau kita panggil namanya langsung gitu. Iya kan begitu ya? Sama Umi Sipa nih, berani manggil namanya aja, kan nggak pantas gitu. Lah masa sama Nabi Muhammad kamu panggil namanya? Ya kan nggak ada pantas-pantasnya. Itu kalau orang Betawi bilangnya songong. Nggak sopan, nggak santun. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Tapi sayyidina gitu ustazah kayak yang berlebihan. Iya kamu kurang ini, kurang banyak piknik, kurang jauh jalan-jalannya. Bener nih yang ngeributin urusan sayyidina nih, saya bilang nih kurang jauh pikniknya, Bu. Nggak usah piknik jauh-jauh, kamu naik pesawat terbang menuju ke Saudi Arabia, kamu langsung dipanggil sayyidah. Duduk dah yang bener, dengerin dah. Tuh, kalau udah inian panggilan pesawat itu loh. Kalau kita udah di pesawat tuh, gitu ya. Kalau kita kan bilangnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, gitu ya. Gitu kan, silahkan kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, lipat meja, gitu kan ya. Begitu teman-teman saya sekalian, selamat datang di penerbangan Boeing gitu kan. Ke Indonesia kan kayak gitu. Itu kalau bahasa Arab kamu dengerin yang benar. Gini ngomongnya, ala sayyid wa sayyidat, gitu. Kepada sayyid dan sayyidah. Kamu tuh kalau mau dipanggil sayyidah, orang laki-laki kalau mau dipanggil sayyid, nggak usah jadi kayak gimana-gimana, jadi penumpang Saudi Airlines udah dipanggil sayyidah. Segitunya kamu ngerepotin urusan Nabi Muhammad dipanggil sayyidina. Kan kurang jauh pikniknya, saya bilang kurang jauh jalan-jalannya. Itu bukan sesuatu hal yang kayak gimana gitu, nanti jatuhnya menuhankan Nabi Muhammad. Ih, kagak ngerti bahasa Arab nih. Itu tuh artinya itu yang mulia. Teman-teman, di persidangan aja manggil yang mulia, baik yang mulia, kan gitu tuh. Maka saudara sekalian, nggak masalah, yang penting kita sholawatan sama Nabi Muhammad. Nggak pakai sayyidina nggak apa-apa, pakai sayyidina lebih bagus lagi sebagai bentuk penghormatan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kamu harus lakukan di bulan Sya'ban ini, cobain banyakin baca salawat. Yang kedua, saudariku sekalian, kalau kamu kepengen lebih dekat sama Nabi Muhammad, cobain mulai periksa sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan.
Ya, saya nggak lagi bicara sunnah Nabi yang gede-gede, gitu kan? Enggak tuh. Apalagi buat sebagian laki-laki gitu. Kalau denger sunnah tuh urusannya poligami. Saya nggak ngerti tuh bisa kenapa sih larinya ke situ, gitu kan ya? Apalagi mohon maaf teman-teman sekalian, orang tuh banyak kayak menurut saya memiringkan makna sunnah menjadi sesuatu hal yang kurang-kurang tepat. Kalau malam Jumat nih, cie sunnah Rasul. Maksudnya untuk urusan mohon maaf berhubungan intim suami istri sebutnya sunnah Rasul gitu. Saya sih kalau dengar kayak begitu cie sunnah Rasul, yang kebayang saya malam Jumat baca kahfi. Tapi kan selama ini baca kahfi kagak ada yang nyanyiin ya. Cie baca kahfi nggak ada. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, sunnah itu bukan itu. Kalau ada itu ada pajak sebab yang Nabi Muhammad itu masa itu dari 25 Muhammad meninggal 25 janda yang memang memerlukan korban istri dari suami yang merupakan korban tewas di Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi itu Nabi Muhammad itu hanya 10 tahun sesudah wafat, yarhamukillah, sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah yang Nabi Muhammad berbilangan istrinya. Itu hanya 10 tahun aja, dan itu adalah saat Nabi Muhammad ada di Madinah, teman-teman. Saat Nabi Muhammad ada di Madinah, itu istrinya beberapa orang, gitu kan. 10 tahun, 25 tahunnya Nabi Muhammad itu tidak menikah lagi gitu. Artinya panjangan mana sunnahnya? Gitu kan. Ustazah, tapi kan katanya an-nikahu sunnati, nikahnya yang sunnah, bukan poligaminya. Ibu-ibu pada girang nih, dapat jawaban. Gitu ya. Berarti gak usah bolehin nih Ustazah kalau suami poligami. Itu urusanmu dah. Saudara sekalian yang saya muliakan, nah yang saya maksudkan dengan mendekatlah kepada Nabi lewat melaksanakan sunnah-sunnahnya adalah sunnah-sunnah beliau yang kita mampu untuk kita menjalaninya dalam kehidupan. Ya, sunnah Nabi yang kita mampu untuk menjalaninya dalam kehidupan yang sebenarnya nggak berat sama sekali, hanya perlu perhatian lebih. Misalnya masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Siapa di antara kita yang waktu masuk tadi kaki kanan, nanti keluar kaki kiri? Kebanyakannya kan kayak masuk aja, keluar aja gitu. Masuk kamar mandi masuk aja, keluar aja. Ini saudaraku sekalian saya muliakan, yang saya berharap kita semuanya, ya, saya berharap kita semua termasuk saya, secara pribadi lebih ngeh lagi gitu, lebih kita perhatikan lagi, lebih peduli lagi terhadap sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita ini. Sebab dalam semua sunnah Nabi terdapat kedekatan kita dengan Allah SWT, terdapat kedekatan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda mata dicinta sama Allah, Allah jauhkan mata tersebut dari dosa, Allah dekatkan dia dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata yang selalu memandang siapapun dengan rasa cinta, mata yang tidak pernah memandang siapapun dengan pandangan menghina,
Mata yang selalu memandang orang tua dengan pandangan hormat, suami, anak-anak dengan pandangan sayang. Itu tuh. Itu berarti matanya sudah mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Karena caranya kayak gitu kok Nabi memandang. Nabi memandang sambil ngedoain. Nabi itu memandang bukan sambil curiga. Jangan-jangan mau ngutang nih. Nggak gitu. Nabi itu setiap memandang orang, pandangannya mendoakan sama siapapun aja. Penuh rahmat, penuh kasih sayang. Itu tuh. Jadi kita berusaha buat mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita ini. Wajah kita juga. Ikuti wajahnya Nabi, bukan dari sisi tampilan fisik, karena ya udah nyerah lah, kita mau oplas berapa kali juga percuma gitu ya. Nabi cakep bener teman-teman sekalian, dan gak perlu oplas kita buat itu. Oplas apa sih kata mama? Operasi plastik mi. Sehingga sekalian yang saya muliakan, bukan itu yang perlu dicontoh dari wajahnya Nabi Muhammad. Akan tetapi ma takallama bihaditsin ma tahaddatsa bihaditsin illa wa tabassam. Nabi itu tidak mengucap satu ucapan melainkan diiringi dengan senyuman. Nih, sekedar hal kayak gini aja, kayak kecil-kecil tapi sebenarnya enggak gampang semua orang bisa kerjain. Sehingga sekalian yang saya muliakan, selalu tersenyum setiap kali memandang ataupun dipandang orang lain. Saya kalau lagi dilihat orang tuh senyum gitu, ya kan? Itu tuh hal kecil dari sunnahnya Nabi. Maksud hal kecil itu bukan berarti sunnahnya Nabi kecil ya, remeh gitu, enggak. Tapi hal kecil maksud saya bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Gak usah jauh-jauh sama orang-orang yang ada di jalanan atau apa gitu. Sekurangnya sama yang di rumah kita sendiri. Siapa di antara kita yang setiap kali dilihat suaminya tersenyum? Siapa di antara kita yang setiap kali dilihat sama anak-anaknya tersenyum? Siapa di antara kita yang kalau sedang bicara sama orang tuanya sambil tersenyum? Sehingga sekalian yang saya muliakan, bahkan yang kayak beginian nih dari sunnahnya Nabi Muhammad, jika bukan kita orang Islam yang mengamalkannya, siapa lagi? Siapa lagi? Ini sunnahnya Nabi Muhammad, teman-teman. Orang di luar Islam sampai ngirain sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah memberikan teror. Karena ada banyak orang-orang tuh yang bawa bom sana sini gitu kan, bawa bom bunuh diri dengan mengatasnamakan la kalimatillah, jihad fisabilillah, kan gitu ya. Ngirain kayak Nabi Muhammad tuh kayak gitu. Jarang banget kan orang-orang yang kita lihat itu yang ngirain bahwa sunnah dalam Islam adalah tersenyum gitu. Karena kayaknya orang Islamnya itu kalau di mana-mana pada jarang senyum kayaknya. Bahkan senyum yang gratis kamu segitu mahalnya gitu. Padahal Nabi Muhammad sudah menyebut ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Senyummu di wajah seorang Islam, seorang Muslim bernilai sedekah, teman-teman. Sedekah dengan senyuman. Masya Allah, Masya Allah. Nih ya, kalau misalnya gitu, kamu kan nggak tahu aja. Kalau misalnya setiap kamu senyum tuh dihitungnya kayak sedekah 10.000 gitu. Misalnya, ya. Dengan kamu duduk di majelis, tiap lihat orang senyum, kamu nih saya liatin kamu senyum, kamu udah sedekah sama saya berapa kali tuh? Kamu keluar dari majelis, pahala sedekah kamu berapa banyak sama saya? Sedikit sekalian, nih kayak saya nih, paling enak nih, senyum kan sama banyak orang nih, saya sekali senyum. Makanya kan pahalanya banyak tuh gitu. Apalagi kalau kita bisa senyum sama suami, sama anak, senyumnya nggak ada kaitan sama berapa transferan yang sudah dia transferkan. Senyumnya nggak ada kaitan sama tanggal muda dia habis gajian, senyumnya lebar, nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Senyum aja, setiap dia lihat dia senyum gitu. Ustazah, kalau saya senyum tuh Ustazah, suami biasanya nanya gitu, minta dibeliin apa, senyum-senyum gitu.
Kayaknya nih minta di check outin Shopee nih kayaknya nih. Sehingga sekalian saya muliakan, itu kamu ditanyain kayak begitu karena kamu jarang senyum sama suami. Coba kalau kamu udah setiap waktu senyum gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu akan sangat berpengaruh kepada kebahagiaan dalam rumah kalian. Jangan tunggu seneng buat senyum, akan tetapi dibalik senyumlah biar seneng. Nih, jangan tunggu bahagia buat tersenyum teman-teman, akan tetapi tersenyumlah agar bahagia. Jangan tunggu anak berprestasi membanggakan baru kamu senyumin, akan tetapi tersenyumlah terus kepada anak-anakmu, sehingga anak-anakmu akan selalu berusaha untuk membahagiakanmu. Gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, emang siklusnya kayak begitu kok gitu. Orang tuh kalau misalnya jarang senyum, lama-lama tuh tambah susah kalau mau buat senyum. Kayak mesti narik, susah gitu. Kayak kepaksa banget. Para sahabat meriwayatkan, faqad ra'aina wa ma ra'aina ahadan akthar wa abha ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami udah ketemu banyak orang, kami udah lihat, gak pernah kami lihat seseorang lebih sering dan lebih indah senyumnya daripada Nabi besar Muhammad. Senyum terus. Sampai ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanullah, seorang sahabat Nabi Muhammad. Dia tuh mutusin gini nih, saya tiap hari mau liatin Nabi Muhammad, ada satu hal yang saya liatin, saya akan praktekkan tiap hari, sehari satu gitu. Akhirnya dia praktekin tuh, Nabi Muhammad keluar ruangan kaki kiri, dipraktekin sepanjang hari itu sampai udah jadi kebiasaan gitu kan. Habis itu dipelajarin lagi, Nabi Muhammad kalau wudhu, kalau masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, dipraktekin sama dia terus kayak gitu. Ke tempat-tempat yang kurang bagus, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Sehingga sekalian saya muliakan, diperhatiin aja, Nabi kalau ini bacanya begini, Nabi kalau gini, diperhatiin tiap hari. Ada sunnahnya Nabi Muhammad yang dia praktekkan. Satu waktu dilihatin, Nabi tuh kalau bicara tuh diiringi dengan senyuman. Pulang dari sholat subuh, ketuk pintu, dibukain pintu sama istrinya, disenyum. Assalamualaikum warahmatullahi. Istrinya bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya masuk, gimana kabar kamu hari ini? Sambil senyum. Anak-anak udah pada bangun belum? Sambil senyum. Kita ada sarapan gak hari ini? Sambil senyum. Istrinya bilang, saya jawab bang, atu-atu. Tapi abang jawab dulu pertanyaan saya bang. Kenapa dah bang dari tadi tuh sampai sekarang abang senyum mulu? Kata suaminya, hakadha ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya lihat dalam diri Nabi besar Muhammad. Ma tahaddatsa bihaditsin illa wa tabassam. Tidaklah Nabi mengucap satu ucapan melainkan diiringi dengan senyuman. Masya Allah. Udahlah orangnya cakep, senyum terus. Ya Allah, girang bener ya orang kalau ketemu sama Nabi. Masya Allah. Dikit ini udahlah cakepnya kurang. Senyumnya mahal, ya ampun. Orang ketemu kita bukan seneng tapi senep. Masya Allah, Masya Allah. Orang lihat muka kita bukan ngerasa enak, malah ngerasa enak. Ya Allah, belajar buat banyak senyum. Insya Allah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selebihnya mengawali sesuatu dengan basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah. Selebihnya kayak tadi yang saya bilang, masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ini dia sering saya ajarin tuh, terutama untuk urusan rezeki. Ibu-ibu biasanya kalau urusan rezeki pada semangat nih kan. Nabi tuh ngajarin buat orang yang ngadu sama Nabi banyak utang. Sama Nabi diajarin, kamu setiap kali masuk rumah, habis ucap salam kata Nabi, ucapkanlah atau bacalah surat Al-Ikhlas. Sekali aja, usah banyak-banyak ya. Atau banyak-banyak kagak masuk-masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil masuk rumah. Sambil jalan boleh, berhenti dulu juga boleh gitu. Pokoknya setiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Masuk lagi baca Al-Ikhlas, termasuk lagi baca Al-Ikhlas. Kalau di rumah nggak ngapa-ngapain, keluar dulu aja, masuk lagi baca Al-Ikhlas. Rezeki tuh, rezeki. Benar Bu, ini saya mujarab ini ibu-ibu sekalian, cobain. Jangan ngeluh mulu kagak punya duit. Aduh, jangan meluh-mulu susah ini, susah itu gitu. Diamalin dulu, diamalin. Cobain tuh. Tapi ngamalinnya jangan ustazah saya udah baca loh ustazah. Rezeki tetap juga ustazah seret bener gitu kan. Rezekinya seret bener. Kamu bacanya berapa kali gitu? Udah seminggu ustazah, baru juga seminggu. Bu, orang hamil 9 bulan. Iya kan? Amalin terus tuh, berbulan-bulan kamu akan lihat hasilnya. Masya Allah, Masya Allah. Kayak sahabat ini nih, ngadu banyak utang, rezeki susah, sama Nabi diajarin itu. Kemudian dapat berapa bulan dia datang, ya Rasulullah, alhamdulillah, engkau memang luar biasa wahai Rasul, jazakumullah anna ma jaza nabiyan an ummati. Semoga Allah balas dirimu wahai Rasulullah dengan kebaikan berlipat ganda. Wahai Rasul, rezeki alhamdulillah begitu banyak masuk dalam rumah kami. Kayaknya bukan cuma masuk dari pintu, di jendela-jendela juga. Semuanya kemasukan rezeki gitu ya. Gampang banget, usaha ini jalan, usaha itu jalan, alhamdulillah. Yuk cobain bismillah, sunnah Nabi Muhammad. Ustazah, kalau saya sih ustazah urusan rezeki alhamdulillah dah, cuman panas bawaan di rumah tuh. Cobain, nih yang suka ngerasa di rumahnya orangnya hatinya pada panas-panas, saya nggak nyuruh kamu buat masang AC lebihan, enggak ya, buat nambah PK-nya AC bukan. Akan tapi saya minta kamu untuk masuk rumah baca ayat kursi. Baca ayat kursi gitu ya. Saya nggak ingat pasti, mungkin saya juga nggak pernah nyampein ini sama suami saya memang bukan ustadz juga ya. Satu hari beberapa waktu yang lalu saya masuk rumah ambil baca ayat kursi, baca ayat kursinya rada saya kencengin, saya nggak tahu ada suami saya. Saya masuk rumah habis ucap assalamualaikum gitu kan, saya masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya masuk ke ruang makan gitu, suami saya lagi makan gini. Kenapa Dek? Dia bilang gitu kan. Saya bilang baca ayat kursi Kak. Biar kenapa? Biar setannya gak ikutan masuk. Emang benar, biar setannya gak ikutan masuk. Jadi hati lebih adem. Suami saya bilang kayak begini, kamu mah kalau masuk gak pernah bawa setan lah, bawa malaikat. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, Pak Ade demen banget kalau diceritain urusan suami saya. Kepo sama rumah tangga orang nih, kebiasaan nonton infotainment nih. Jadi gitu ya, kalau masuk rumah baca ayat kursi biar rumahnya adem. Kalau masuk rumah baca Al-Ikhlas kalau pengen rezekinya lancar. Kalau pengen dua-duanya Ustazah ya baca dua-duanya. Yuk Ustazah kepanjangan. Belum juga disuruh baca Yasin. Kamu repot dah kalau saya suruh tiap masuk rumah baca Yasin, kagak masuk-masuk ke dalam rumah. Nggak kelar-kelar. Baru kelar nih Yasinnya nih, keluar lagi, masuk baca Yasin lagi. Kan nggak gitu ya. Itu cuman ayat kursi sama Al-Ikhlas doang, nggak sampai semenit. Cobain, nggak nyampe semenit. Bismillah. Kita kerjain sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tiap sunnah Nabi terdapat segala kebaikan. Makan jangan berdiri, begitu kan ya? Makan, pegang makanan, pegang minuman dengan tangan
kanan. Itu sunnah-sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman, dalam setiap kesunahannya Nabi itu ada segala kebaikan. Ustazah, bukannya sunnahnya itu makan dengan 3 jari, itu makan kurma. Ini siapa nih yang suka ngomong gitu tuh? Saya pernah lihat ada orang. Biasanya nih orang-orang yang maaf, katanya istilahnya baru hijrah gitu. Makan nasi berkuah pegangnya 3 jari. Terus lihat heran aja karena dia setengah mati gitu, susah banget ngambilnya. Nih orang gimana ceritanya sih gitu. Kadang makan nggak pakai kuah juga kan, kalau pakai 3 jari repot nggak gitu. Terus dibilang kok gitu makannya? Katanya kalau Nabi Muhammad tuh saja kalau makan pakai 3 jari itu makan kurma. Halo. Kalau Nabi makan kurma, makan buah ngambilnya tuh pakai 3 jari, nggak diraup gitu. Kayak makan kue nih yang memungkinkan 3 jari, emang Nabi pakainya 3 jari. Tapi kalau yang memang harus 5 jari dipakai, ya 5 jari dipakai, teman-teman. Ya. Seperti itu gitu kan, semuanya ada aturannya masing-masing. Nah kalau misalnya kayak makan bubur, ya biar kata Nabi juga makan bubur mah kagak pakai tangan bu, pakai sendok. Mau gimana itu, malah nggak sopan ya. Nabi pun juga makan yang berkuah itu juga pakai sendok. Begitu ibu-ibu sekalian saya muliakan. Jadi ada aturan-aturannya yang kita juga coba untuk melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kita mampu, kita kerjain. Yang kita mampu kita kerjain. Jangan kemudian cari-cari inian. Wah udah gak mampu deh. Lagian juga ini sunnah nih udah gak relevan untuk zaman sekarang ini. Ini ya. Kayak kemarin tuh saya ada ngajar sama orang-orang di luar negeri. Ada kajian mengenai Al-Quran. Terus ada yang nanya di akhir sesi, dia bilang, Ustazah, ada beberapa orang yang kayak belajar Islam modern gitu istilahnya mereka ya. Karena ada banyak tuh yang kayak begituan itu ya. Mereka mengatakan bahwa sebagian ayat Al-Quran sudah tidak relevan untuk zaman sekarang ini. Seperti kayak ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, begitu kan ya. Seperti ayat lidzakari mithlu haddil unthayain gitu. Buat laki-laki ada 2 kali jatah warisan daripada perempuan. Padahal sekarang perempuan juga banyak yang bekerja, perempuan juga banyak yang menanggung nafkah keluarga gitu. Jadi mestinya urusan warisan tuh disamaratain aja antara laki-laki dan perempuan. Dan beberapa ayat-ayat yang lain kayak ayat hijab gitu. Mereka bilang tuh ayat hijab tuh cocok untuk orang-orang di gurun pasir. Kalau zaman sekarang ini kayaknya nggak cocok lagi udah hijab gitu. Dan segala macem gitu. Teman saya tuh, maksudnya orang di kajian itu pada nanya gitu. Mungkin dia juga banyakan dengar dari ulama-ulama yang bergelar-gelar gitu ya, tapi tidak belajar dari orang yang belajar Islamnya atau belajar Qur'annya dari yang bersanad bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian saya muliakan, saya jawab sama dia tuh gini, selagi manusianya masih made in-nya Allah, saya percaya bahwa Al-Qur'an akan selalu pas untuk semua umat manusia. Sebab yang bikin manusia, dia juga yang menurunkan Al-Qur'an. Dan dia yang mengatakan bahwa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Gitu kan? Al-Quran diturunkan hingga akhir zaman. Yang nurunin Al-Quran dia nyiptain manusia. Kan pasti sama. Orang sama kok, produknya sama teman-teman. Nanti kamu bisa ngomong kayak begitu dan saya bisa percaya kalau manusia ini sudah bukan made in-nya Allah tapi made in Cina. Kalau made in-nya udah made in Cina kayak manusianya nih, gitu ya. Saya baru percaya. Ini semua yang hadir di sini nih manusia-manusia made in mana nih? Selagi masih made in-nya Allah, Al-Quran akan selalu pas. Demikian pula dengan sunnahnya Nabi Muhammad akan selalu pas teman-teman. Makan dengan tangan kanan
Ya itu akan selalu pas, nggak akan ada zamannya di mana makan dengan tangan kiri lebih bagus daripada makan dengan tangan kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri akan selalu pas, walaupun kamar mandinya terdiri dari marmer sekalipun. Mau orang sekarang kamar mandi dipakein AC, dipakein TV, dipakein apaan gitu kan. Saya pernah tuh masuk kamar mandi kayak begitu, Bu. Ada raknya, isinya majalah. Ada TV-nya, ada batapnya itu yang gede banget gitu batapnya gitu kan. Saya sampai kepengen ngambil bantal. Kayaknya enak nih tidur di sini. Masya Allah, orang zaman sekarang kagak-kagak aja. Ya mau kamar mandinya kayak gimana, Bu? Sunnah Nabi mah udah tetep aja yang paling pas untuk sepanjang zaman gitu. Jadi mau maksudnya makan kayak gimana ya teteplah tangan kanan selalu lebih bagus daripada tangan kiri dan seterusnya. Sunnahnya Nabi itu selalu lebih pas untuk keadaan manusia, lebih sehat orang kalau ngerjain sunnahnya Nabi. Kayak Nabi ngajarin caranya minum. Ibu-ibu udah tahu? Boleh dong saya diambilin air. Iya, sunnahnya Nabi Muhammad SAW sekalian saya haus. Nih ya, sunnahnya Nabi nih kalau minum nih, pegang gelas pakai tangan kanan. Kemudian memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan dan tidak bernafas di dalam air, bukan yang glok 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 gitu enggak. Gini ya, nih ya, liatin ya. Yang di luar kagak usah gitu-gitu, udah. Langsung mau masuk, nggak usah. Gini nih pegang dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, jelas. Agak ngos-ngosan ya. Biasanya nggak gitu. Gini nih. Masih haus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'abban furatan bifadlih walam yaj'alhu milhan ujajan bitunubina. Kalau saya minum dengan cara itu, sepanjang saya minum tadi dosa saya berguguran. Terus kalau saya minum dengan bismillah yang 3 kali tuh tadi tuh, setiap tegukan masing-masing bismillah, 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 diakhiri dengan doa yang kayak begitu. Selama air itu ada dalam perut saya tidak ditakdir bermaksiat. Padahal cuma dari minum doang. Tulis Ustazah, tulis dah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' adban furatan bifadlih walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'adban furatan bifadlih walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan air ini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan air ini tawar dan mudah didapat dengan karunia-Mu dan tidak menjadikan air ini asin ataupun sulit didapat karena perbuatan dosa-dosa kami. Itu artinya. Baik, yang ketiga teman-teman, kalau kamu ingin mendekat kepada Nabi Muhammad terutamanya di bulan ini, milikilah rahmat yang besar kepada umat Nabi Muhammad. Gitu. Itu juga hal yang paling mendekatkan orang, mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad. Banyak sedekah,
Sayangin orang. Tetangga cari tahu. Apalagi kalau tetangganya yatim, cari tahu bisa makan apa enggak. Ada orang susah di sekeliling, cari tahu gitu. Cari tahu untuk kemudian kamu sedekah kalau kamu bisa, kalau enggak kasih tahu sama orang lain. Kalau mau sedekah tuh tetangga kita sendiri tuh, kasihan dah orangnya. Gitu kan? Kasih tahu keadaan orang tersebut kepada orang lain gitu. Ustazah saya mah gak mau ikut campur urusan orang. Ya ini mah bukan urusan ikut campur urusan orang. Akan tetapi kepedulian terhadap sesama manusia, teman-teman. Sayangi orang lain. Dan selain daripada kita menyayangi yang jauh-jauh, yang terutama yang perlu banget kita sayangi, orang-orang terdekat dengan kita. Sama orang tua yang sayang, sama saudara yang sayang. Kalau bukan kita yang sayangin kakak adik kita, siapa lagi? Betul nggak? Kalau nggak kita yang cari tahu keadaan kakak adik kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang ngebantuin adik kita sendiri, kakak kita sendiri, siapa lagi? Teman-teman sekalian, cari tahu, sayangin. Umat Nabi Muhammad loh itu, umat Nabi Muhammad itu. Dengan kamu menyayangi mereka, dengan kamu peduli kepada keadaan mereka, dengan kamu memberi kepada mereka misalnya gitu ya. Nah itu kamu sedang nyari muka di hadapan Nabi Muhammad. Nabi akan sayang sama kamu kalau kamu menyayangi umatnya Nabi Muhammad. Apalagi sama anak-anak, anak-anakmu sendiri loh itu. Dia gak punya ibu lain selain kamu loh itu. Gak punya pilihan, gak cocok mama yang ini mau ganti emak, kan gak bisa. Iya kan ya? Mah saya keluarin deh mah dari kakak, masih mau ganti kakak aja, kan gak bisa teman-teman. Gak punya pilihan gitu. Jadi kalau kamu sebagai ibunya tidak menyayangi anak-anakmu, tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anakmu, siapa lagi yang kamu harapkan menyayangi anak-anakmu? Gak ada loh. Kamu harus yang paling sayang sama anak-anak kamu. Jadi pemikiran bahwa anak tuh jangan terlalu disayang, tar manja, itu pemikiran yang salah, Bu. Anak tuh harus sekali dipukul biar takut sama orang tuanya. Saya emang gak setuju gitu. Gak ada ceritanya Ustazah Nabi aja nyuruh kita mukul loh sama anak. Yang mana hadisnya? Itu katanya perintahkan anakmu buat sholat umur 7 tahun. Kalau gak sholat umur 10 tahun pukul dia. Lah kamu ambil hadis kayak gitu caranya. Itu Bu, kalau udah anak diperintahkan sholat, diajakin sholat, dibarengin sholat dari umur 7 tahun, umur 10 tahun mah ya udah sholat. Nggak bakalan anak umur 10 tahun masih ninggal sholat kalau orang tuanya udah ngajakin sholat, ngajarin sholat, ngebarengin sholat dari umur 7 tahun. Ibu-ibu sekalian, nah kalau ada anak udah dari umur 7 tahun diajakin sholat bareng orang tuanya lemah lembut baik gitu kan, ngajakin anak buat sholat 3 tahun dari umur dia 7 tahun sampai umur 10 tahun, tapi sampai umur 10 tahun dia kagak mau sholat juga, itu mah bukan anak orang, anak iblis, makanya suruh pukul. Itu bukan anak orang. Anak orang secara umum kalau udah diajakin sholat dari umur 7 tahun, ditungguin, ayo nak kita sholat nak, dengan penuh lemah lembut, yuk nak, biar hajat kamu gampang nak, biar kamu disayang sama Allah, nanti urusan kamu jadi mudah semuanya nak, mari kita sholat. Nah selalu aja kayak begitu diajakin sholat terus dari umur 7 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 10 tahun udah pasti udah sholat, Bu, umur 10 tahun. 10 tahun bisa jadi dia yang bangunin kamu sholat. Bisa jadi dia yang ngajakin kamu sholat kalau udah umur 10 tahun. Artinya kalau anak sampai perlu dipukul itu karena emang udah anaknya kebangetan gitu loh. Tapi artinya bahwa hadis itu jangan kamu ngambil kayak sepotong-sepotong. Nabi tuh nyuruh mukul tuh kalau ada anak umur 10 tahun gak sholat. Itu Nabi sebelumnya ngomong suruh ajakin anakmu buat sholat. Perintahkan dari umur 7 tahun. Ibu-ibu sekalian, dari umur 7 tahun. Nah kalau kamu ngerjain itu di umur 7 tahun, insya Allah gak perlu pukul anak di umur 10 tahun. Jelas ya. Dan lagi pula artinya mukul tuh gak harus pukulan fisik, Bu.
dengan dia nggak dikasih duit jajan tuh pukulan. Betul kan? Gitu. Setiap zaman ada iniannya sendiri terhadap makna pukulan tuh yang disesuaikan. Nggak boleh main HP kalau nggak sholat, misalnya begitu kan ya. Nah itu kan pukulan buat dia. Kita nggak boleh main sama temen, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sesuatu hal yang dia nggak suka, tapi dia harus lakukan itu karena mukul. Ama keledai Nabi nggak pernah mukul, ama unta Nabi nggak pernah mukul. Masa mau memukul anak orang? Terus kamu membahasakan bahwa Nabi Muhammad nyuruh kita buat mukul anak kita. Gimana cara mikir kamu gitu? Hati-hati, nggak sopan sama hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran yang salah terhadap baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah beliau semua indah, sunnah beliau semua baik, dan cara mendekat kita kepada Nabi Muhammad selain daripada yang pertama banyakin baca sholawat, yang kedua banyakin ngerjain sunnah Nabi, yang ketiga tebarkan kasih sayang kepada sesama umat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada yang terdekat dalam kehidupan kita. Insya Allah nanti malam nisfu Syaban jangan lupa baca 3 kali Yasin. Yasin pertama dengan niatan panjang umur dalam taat pada Allah. Yasin kedua dengan niatan rizki halalan thayyiban mubarakan, rizki zahir, rizki batin, ya kan. Kemudian lagi yang ketiganya dengan niat husnul khotimah. Habis selesai Sya'ban, yang kesananya setengahnya nisfu Sya'ban yang terakhir, ya, masih dari tanggal 16 ke belakang. Kalau yang nggak biasa puasa sunnah, nggak boleh lanjut puasa sunnah. Tapi kalau yang puasa sunnahnya nyambung, tetap boleh lanjut walaupun sesudah nisfu Sya'ban. Terutamanya bagi yang puasanya wajib masih ada, utang puasa masih, itu tetap boleh bayar hutang puasa sesudah tanggal 15. Kemudian teman-teman, bulan Ramadan banyakin baca Al-Quran. Malam pertama Ramadan baca surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina, untuk membuka Ramadanmu. Kemudian di sisa Ramadannya perbanyaklah mengerjakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambillah puasanya pakai sahur juga, puasanya dijaga, jangan ngerjain yang haram-haram. Kemudian berbukanya dengan yang manis, ya kan? Maksudnya yang manis adalah kurma, bukan suami, terutama kalau bukan suami sendiri. Iya, berbuka dengan yang manis ya. Soalnya ada tuh adik-adik jomblo tuh, saya doain ya biar saya menikah sebelum Ramadan nih. Kenapa gitu? Soalnya saya kepengen berbuka dengan yang manis. Salah paham hadis ya. Baik teman-teman sekalian, perbanyak sedekah di bulan Ramadan, perbanyak memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa tentu saja, dan cari Lailatul Qadar dengan tidak meninggalkan sholat berjamaah dan tidak meninggalkan sholat tarawih. Kalau ada orang, insya Allah selama bulan Ramadan sholat berjamaahnya dijagain, sholat tarawihnya juga dijagain, setiap malam dia berusaha untuk sholat tarawih, insya Allah waktunya dapat Lailatul Qadar dia ikut serta mendapatkannya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita ini dengan kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. Namun sebelum itu saya minta disiapin jalan. Saya mau mengajar ke Ahbabuz Zahra, ya. Nanti doa akhir majelisnya dipimpin sama Ustazah Azimah. Kita tutup dengan kita baca suratul Fatihah dulu. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini, agar semudah kita mendapatkannya, kita pun dimudahkan untuk dapat mengamalkannya. Baca sholawat yang banyak, periksa lagi sunnahnya Nabi Muhammad, tebarkan kasih sayang kepada sesama umat Islam. Ala hadiniyah bikuniyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi. Al-Fatihah.